Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik, sehat. Akhirnya kita melaksanakan pendampingan individu yang keempat. Jadi ini berbeda dengan pendampingan sebelumnya, Bu. Kali ini ada observasi di kelas. Nanti akan saya lihat bagaimana pembelajaran yang dilakukan di kelas, pembelajaran modul budaya positif yang memuat pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional atau KSE yang ada kompetensi sosial emosional. Nah, nanti di kelas saya akan melihat progres dari Bu bagaimana pembelajaran yang sudah dicapai oleh Bu Inayah sampai di mana. Pendidikan Bu Inayah selama 1 bulan ini progres atau kegiatan belajar yang sudah dilakukan Bu Inayah bisa diceritakan apa saja? Seperti pada umumnya teman-teman yang lain di pendidikan kedokteran ini, saya mengikuti pembelajaran di LMS, di mana saat ini saya berada di modul 3.2, yaitu mengenai pengembangan pengelolaan aset. Ya, seperti biasanya saya dan teman-teman mulai dari diri pembelajaran itu, pengantarnya, kemudian eksplorasi konsep. Di eksplorasi konsep pun ada eksplorasi individu dan diskursi begitu Bu. Kemudian ada kegiatan kolaborasi dengan Bapak fasilitator, dengan teman-teman juga, dan Bu Devi dan Bu Lili juga hadir kan. Itu membahas mengenai masih pengelolaan aset dan kaitan-kaitan ke kaitan-kaitan materi sebelumnya untuk diterapkan. Intinya seluruh materi itu berpihak kepada murid begitu Bu. Kemudian ini kami masih di demonstrasi konseptual untuk penyelesaian pengelolaan aset itu. Saat ini berarti sudah masuk ke modul 3 ya Bu. Terima kasih Ibu Inayah sudah menyelesaikan pembelajaran di modul 1 dan modul 2, kemudian sekarang menginjak di modul 3. Selama pembelajaran di LMS, Ibu Inayah sudah menyelesaikan tugas sesuai dengan targetnya. Saya sangat bangga sekali dan berterima kasih atas segala capaian yang diraih oleh Ibu Inayah ketika melaksanakan pembelajaran di LMS. Terima kasih Bu. Ibu sama-sama. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk Ya Ibu Inayah, hari ini saya ingin mengetahui untuk rencana pengembangan diri Ibu Inayah selanjutnya. Nah, mohon dijelaskan Bu, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan Bu Inayah untuk pengembangan diri. Ya Bu, terima kasih sebelumnya. Untuk pengembangan diri ini, saya berencana untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi Bu di kelas saya saat ini. Kemudian selain pembelajaran berdiferensiasi, saya juga akan membiasakan anak-anak untuk penerapan budaya positif, karena memang sebelumnya sudah dibiasakan oleh sekolah. Nah itu ingin saya lebih konsistenkan lagi agar anak-anak bisa menerapkan budaya positif seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas saya agar nantinya saya maupun anak-anak bisa mengelola emosi dan sosial kami dengan baik dan memperlancar jalannya pembelajaran di kelas saya. Selanjutnya, setelah Ibu Inayah menjelaskan aktivitas pengembangan, mungkin bisa lebih
rinci nih Bu, tujuan yang hendak dicapai dari Bu Inaya setelah melakukan aktivitas pengembangan tadi. Ya, intinya tujuannya memang agar berpihak kepada murid Bu, nantinya ya, di dalam baik budaya positif, baik pembelajaran diferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional ini, saya tujuannya intinya ingin menerapkan apa yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak, saya terapkan agar apa ya, ilmu yang saya peroleh itu bisa berkembang dan bermanfaat bagi pembelajaran saya, seperti itu. Itu termasuk dari tujuan yang ingin dicapai Bu Inaya selanjutnya. Nah, bisa Ibu membuat ukuran atau ukuran keberhasilan dari tujuan yang hendak Ibu capai tersebut. Apa ukurannya? Iya Bu, ini kan rencananya saya ada 3 aktivitas pengembangan, yaitu budaya positif. Nanti mungkin ukuran keberhasilannya dari murid-murid saya bagaimana memahami dan terbiasa dalam menerapkan pembelajaran atau kebiasaan budaya positif baik di sekolah maupun di rumahnya. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensi. Ini ukuran keberhasilannya nanti siswa mungkin dapat dengan nyaman belajar dalam kelompoknya sesuai keminatan mereka. Mungkin ada anak yang audio, kemudian ada anak yang audiovisual maupun anak yang visual. Jadi mereka merasa nyaman dan mungkin bisa memotivasi mereka dan meningkatkan nilai dari pembelajaran mereka Bu. Yang ketiga nanti pembelajaran emosional ini, sosial emosional, tentu nanti keberhasilannya mungkin bisa dilihat dari anak-anak yang tampak mudah untuk mengungkapkan perasaannya dan lain sebagainya, seperti itu. Pendukungnya dari mana saja? Atau apa saja? Iya, kalau pendukung dari ketiga aktivitas pengembangan itu tentunya dari kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru saya, kemudian ada wali murid dan murid serta saya sendiri, seperti itu. Itu termasuk faktor pendukung yang bisa dimasukkan ke dalam rencana pengembangan diri Bu Inaya. Nah, kalau kegiatan rencana pengembangan diri ini bisa kita sepakati Bu, waktunya kapan? Bisa kita laksanakan kapan? Iya, kalau budaya positif tentunya sedikit-sedikit sudah saya masukkan di pembelajaran sebelumnya Bu. Nah, inginnya di bulan ini, Agustus ini, saya bisa fokus untuk menerapkan tiga aktivitas pengembangan saya itu. Berarti di bulan ini ya, nanti bulan progresnya harus segera dilaksanakan dan diterapkan agar cepat ada gimana itu progresnya terlihat gitu. Betul. Nanti kalau bulan depan belum tentu kita bisa melihat secara langsung progresnya bagaimana. Kalau bulan ini kan nanti PI5 kita bisa melihat Bu Inaya sudah bisa melaksanakan atau belum untuk rencana pengembangan diri. Ya, betul. Terima kasih. Kita sudah berada di akhir sesi Bu. Nah, untuk kegiatan akhir sesi ini sebelum kita akhiri bisa menandatangani daftar hadir terlebih dahulu. Terima kasih sudah menandatangani daftar hadir. Setelah ini saya ingin tahu Bu, kegiatan pembelajaran hari ini apakah yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Ya, untuk kegiatan hari ini tentunya sharing saya dan jenengan ini sangat saya nantikan Bu, tiap pendampingan individu, karena ya di sekolah saya memang tidak ada CGT lain, jadi saya perlu mengkomunikasikan, kemudian minta saran, kemudian minta masukan, itu memang dari teman-teman CGT maupun dari Ibu
Untuk hari ini saya merasa lega karena bisa menunjukkan bahwasannya materi di pendidikan guru penggerak ini memang benar-benar mendukung saya dalam pembelajaran di kelas. Seperti yang Bude lihat tadi, anak-anak sangat antusias dan terlihat nyaman dalam pembelajarannya, Bu. Memang pembelajaran berdiferensiasi itu anak-anak merasa, oh saya itu senangnya di sini, jadi dia merasa diperhatikan. Ketika dia bermain dengan istilahnya apa yang ia sukai, pasti kan dia senang gitu. Mungkin kalau dia di pembelajaran berdiferensiasi ini. Oh iya Bu, sejauh ini bagaimana Ibu mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, apa saja yang sudah Ibu lakukan selama mempelajari modul 1, modul 2, apa saja yang sudah disampaikan kepada murid? Ya, Bu, memang ketika saya mendapat materi mengenai dari modul 1, modul 2, pola pikir saya yang pertama berubah. Sekarang fokus saya di pembelajaran itu mengenai murid. Jadi ya saya lebih berpihak kepada murid. Keinginan anak itu memang sesuatu yang harus kita utamakan. Dari situ bahwasannya ketika anak nyaman dalam belajar, tentu keterampilan maupun kompetensinya juga akan ikut meningkat. Kemudian seperti kesepakatan belajar, visi dan misi itu juga sudah saya terapkan. Saya sudah berkomunikasi dengan Bapak KS maupun guru-guru untuk menyelaraskan visi misi sekolah kami untuk dikaitkan dengan kurikulum merdeka yang akan kami gunakan ini, Bu. Jadi sudah diterapkan di pembelajaran modul 1, modul 2 sudah diterapkan di sekolah dan juga pembelajaran kelas. Oh iya Bu, untuk kelengkapan atau bahan yang harus disiapkan persiapan pendampingan individu kelima akan saya sampaikan saat ini, yaitu yang pertama mengajak 1 orang rekan sejawat untuk dibimbing dan di-coaching pada TI 5. Kemudian yang kedua, penetapan jadwal observasi pembelajaran, yaitu pelaksanaan observasi pembelajaran minimal 2 jam pelajaran dan dapat dilakukan secara daring ataupun luring. Yang ketiga, membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP dan juga melakukan koreksi terhadap RPP yang disusun, serta hasil koreksi itu Bu Inayah jadikan dasar perbaikan RPP oleh rekan sejawat. Selanjutnya, aktivitas coaching untuk supervisi akademik. Untuk melakukan aktivitas ini, Ibu Inayah harus mengikuti instruksi yang ada di dalam modul 2.3 pada bagian aksi nyata. Dan ada proses pra-observasi, ada proses observasi pembelajaran, dan juga nanti setiap aktivitas dari Bu Inayah saat melakukan pra-observasi dan observasi pembelajaran akan dipantau oleh pengajar praktik. Nah, seperti itu yang akan dilakukan pada saat pendampingan individu kelima. Semoga di pendampingan individu kelima nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Cukup sekian dari saya hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan pembelajaran di kelas sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Terima kasih, saya mohon pamit untuk diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.